Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, Ibu Ratningsih, MMSI, dan teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas makalah kami untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang kami beri judul Mockup Rental Mobil. Yang pertama, dimulai dari saya, Nurapni Agisna dengan NIM 12201456 sebagai moderator dan presentator kedua. Yang kedua, Andini Hadaina Fitri dengan NIM 12201448 sebagai presentator ke-1. Yang ketiga, Anton Setiawan dengan NIM 12201451 sebagai presentator ketiga. Yang keempat, Zulka Fauzan Abdillah dengan NIM 12201465 sebagai presentator keempat. Yang kelima, Salman Mufi Cahyono dengan NIM 12201490 sebagai presentator kelima. Penjelasan pertama yaitu latar belakang yang akan disampaikan oleh Andini Hadaina Fitri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan tempat dan waktunya. Saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Rental mobil adalah salah satu usaha yang bergerak di bidang jasa yang dapat membantu masyarakat ketika memerlukan jasa penyewaan mobil atau kendaraan untuk berbagai keperluan seperti keperluan pribadi dan keperluan perusahaan. Di Indonesia saat ini masih banyak pengusaha rental mobil yang belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi yang ada. Seperti misalnya menggunakan web untuk pengelolaan data yang ada pada rental mobil. Dalam mengatur kebutuhan usaha rental mobil, perlu sistem informasi manajemen yang dapat membantu mempermudah semua kegiatan yang berhubungan dengan rental mobil. Sistem informasi yang dirancang untuk memudahkan pengusaha rental mobil dalam hal mengelola data mobil, data transaksi, dan laporan. Sistem informasi yang akan dirancang ini juga dapat memudahkan pengusaha rental mobil untuk mengecek maupun mengontrol bisnis rental di mana saja selama ada jaringan internet. Penjelasan kedua yaitu solusi pengembangan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Solusi pengembangan. Adapun solusi pengembangan yaitu yang pertama, mengetahui prospek usaha rental mobil di lokasi. Jika memang diketahui bahwa prospek di lokasi besar, maka tetaplah target pasar agar tetap mengacu pada pendapatan strategi pemasaran yang dijalankan. Yang kedua, luangkan waktu setiap angka yang menjadi patokan bisnis, menganalisa pendapatan per customer, pemanfaatan, dan rata-rata panjang sewa. Yang ketiga, menjaga persepsi bahwa rental mobil Anda memiliki mobil yang nyaman dan menyenangkan, sesuai biaya operasional dengan citra bisnis. Yang keempat, strategi marketing online yang berkembang. Strategi marketing online yang berkembang semakin pesat adalah indikator yang memang seharusnya membuat orang tanggap untuk memanfaatkan hal ini. Strategi pemasaran yang dijalankan yaitu promosi di media sosial. Yang kelima, memanage resiko. Menjalankan bisnis rental mobil ini perlu waspada. Banyak sekali kasus pelarian rental mobil yang disewa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu sangat perlu sekali waspada terhadap sewa rental mobil. Bila Anda mampu mengantisipasi tindak kejahatan atau kriminalitas, penipuan, maka kerugian yang besar bisa diminimalisir. Penjelasan ketiga yaitu manfaat program yang akan disampaikan oleh Anton Setiawan. Kepadanya saya persilahkan. Saya akan membacakan manfaat program. Yang ke-1, dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam pengembangan sistem informasi manajemen rental mobil. Yang kedua, dapat memberi pengalaman kepada peneliti dalam menyelesaikan permasalahan sebuah perusahaan rental mobil dengan rancangan dan membangun sistem informasi manajemen rental mobil berbasis web. Yang ketiga, mempermudah pengusaha rental mobil dalam mengelola data rental mobil yang dapat minimalisir kesalahan dan kehilangan data yang mungkin terjadi. Yang keempat, pengusaha rental mobil untuk mengecek maupun mengontrol
bisnis rental di mana saja selama ada jaringan internet. Penjelasan mockup user yang akan disampaikan oleh Salman Mufid Cahyono. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya Salman Mufid ingin menjelaskan untuk bagian mockup beberapa. Seperti di sini ada contohnya page login. Di page login ini kita bisa melihat bahwa ada yang namanya rental website kami, yaitu rental.id. Lalu ada form username, form password, button login, dan button buat akun. Nah, untuk form username dan password itu difungsikan untuk sebagai user untuk login ke dalam website kami untuk bisa menyewa fasilitas, bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam website kami. Di sini juga ada button buat akun, contohnya yaitu untuk membuat akun baru seperti itu. Selanjutnya di sini ada page buat akun. Nah, buat akun ini kita harus memasukkan username terlebih dahulu, email, password, dan konfirmasi password. Setelah itu kita harus memasukkan nama lengkap kita, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, usia, pekerjaan, nomor handphone, dan juga foto KTP beserta nick-nya. Nah, untuk foto KTP kita akan memasukkannya dalam format JPEG atau PNG. Diusahakan harus jelas untuk mempermudah verifikasi kepada pihak-pihak admin. Nah, di sini ada tampilan untuk user. Nah, tampilan user ini terdiri dari data diri pengguna, lalu ada seperti sidebar-nya profile, list kendaraan yang tersedia, lalu kendaraan yang pernah Anda sewa atau yang sedang Anda sewa sekarang, daftar transaksi Anda, dan button logout untuk keluar. Nah, di sini kita ada halaman untuk perentalan. Nah, ini ada di sidebar, yaitu bernama list kendaraan. Nah, ini adalah contoh-contohnya, seperti ada mobil A, B, C, D, saya tidak bisa sebutkan seperti ini. Lalu di sini ada di dalam ketika kita mengklik seperti lihat detail, ada tombol lihat detail dan ada jenis-jenis mobilnya. Nah, ini tuh ada yang namanya button drop down. Yang jenis lalu kita klik itu namanya button drop down. Button drop down ini berfungsi untuk melihat jenis mobil apa aja sih yang ada. Kita bisa mengkategorikan aja seperti SUV ataupun sport car, lalu family car, seperti itu. Lalu ketika kita melihat tombol lihat detail, nah, kita akan masuk ke dalam detail mobil yang akan kita sewa, seperti nama mobilnya, jenis mobilnya, gitu, kelengkapan, plat nomornya, harga sewanya, dan warna mobilnya, seperti itu. Lalu di sini ketika kita mengklik tombol sewa, lalu kita akan masuk ke dalam form penyewaan. Terlihat ada gambar mobilnya, lalu masukkan jumlah hari yang akan kita sewakan, seperti 7 hari, 8 hari, atau 12 hari. Ketika tombol kita sudah mengisikan jumlah harinya, akan otomatis harganya itu keluar di dalam form jumlah yang harus dibayar. Ketika kita mengklik tombol bayar atau mengklik tombol kembali, seperti tombol kembali itu ya seperti seharusnya untuk kembali ke list mobil, atau kita klik tombol bayar, itu kita akan masuk ke dalam form seperti ini. Atau kita bisa menggunakan pop-up. Pop-upnya contoh ada di dalam PPT ini yang menunjukkan bahwa kalian harus mentransfer biaya yang harus kalian bayar yang tertera dalam page sebelumnya. Nah, di sini adalah tampilan list sewa. Tampilan list sewa ini di dalam sidebar itu ada di sewaan saya, di tombol sewaan saya. Nah, untuk list sewa ini kita itu ingin menunjukkan bahwa ini adalah daftar-daftar mobil yang kalian sewa.
mobil kepada user kita yang mereka sewa, seperti contoh mobil yang akan mereka ambil pada tanggal 29 bulan 10 tahun 2021 dan akan kembali, mobil itu seharusnya kembali pada tanggal 3 bulan 11 2021. Dan di sini terdapat statusnya, yaitu dipakai, nama mobilnya apa, plat nomor mobilnya apa. Seperti itu. Dan di sini ada untuk tampilan atau page data transaksi, itu ada seperti misalkan nama mobil, harga mobil, jumlah hari, jumlah yang harus dibayar, keterangan, seperti itu. Dan di sini adalah yang terakhir adalah tampilan logout. Untuk tampilan logout ini kita akan menggunakan pop-up. Jadi pop-up-nya itu akan muncul ketika kita logout, akan keluar tampilan seperti terima kasih telah berkunjung atau Anda sudah logout. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Jelasan keempat yaitu mockup admin yang akan disampaikan oleh Zulka Fauzan Abila. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang mockup halaman admin. Yang pertama adalah tampilan login admin. Admin dapat melakukan login menggunakan akun yang telah terdaftar atau menekan tombol tambah admin untuk menambahkan admin baru ke dalam database. Kemudian ini adalah tampilan admin saat menambahkan admin baru ke dalam database. Tinggal menginput email, password, dan konfirmasi password, lalu menekan tombol lanjut, maka admin baru akan ditambahkan ke dalam database. Ini adalah tampilan awal saat memasuki website menggunakan halaman admin. Di awal akan muncul tampilan seperti ini. Ada sidebar di sebelah kiri yang dijadikan petunjuk untuk menuju halaman yang berbeda. Kita akan mulai dari yang paling atas sampai bawah. Yang pertama ada member. Tampilan ini adalah tampilan daftar member yang telah terdaftar di dalam database. Admin dapat melihat data member dan melakukan backlist jika member melakukan kesalahan atau melanggar aturan dengan menekan tombol blacklist pada bagian kanan atas. Tombol berikutnya. Inilah halaman saat admin melakukan blacklist kepada member. Dengan menekan kolom kotak di samping nama yang ini dan menekan tombol simpan yang ada di kanan atas, maka akun member akan langsung terblokir dari web ini. Nah, selain melakukan blacklist, pada halaman ini admin juga dapat melihat profil member yang telah terdaftar. Dengan mengklik nama member, lalu akan muncul tampilan seperti berikut. Di sini admin dapat mengedit profil user jika ada yang tidak sesuai dengan mengklik tombol edit di pojok kanan bawah. Tombol yang ini. Kemudian akan tampil halaman seperti ini. Berikut adalah tampilan admin saat mengedit profil member. Admin tinggal mengganti data yang salah, kemudian menekan tombol simpan pada pojok kanan, tombol ini. Kemudian halaman katalog penyewaan. Nah, di halaman ini terdapat beberapa kendaraan yang dapat disewa oleh member. Nah, bedanya dengan halaman member, pada halaman admin tidak dapat melakukan penyewaan. Hanya bisa mengedit detail kendaraan dan menambahkan kendaraan baru ke dalam katalog. Untuk menambah kendaraan baru, admin tinggal menekan tombol tambah kendaraan di pojok kanan, kemudian akan tampil halaman berikut. Nah, pada halaman ini, admin dapat menambah kendaraan dengan cara mengupload gambar, kemudian menambahkan nama, menambahkan detail yang lain. Kemudian jika sudah semuanya diisi, admin menekan tombol simpan pada pojok kanan yang ini untuk menyimpan kendaraan ke dalam katalog. Nah, selain menambahkan kendaraan, admin juga dapat melihat detail kendaraan dengan menekan tombol lihat detail yang ini, kemudian akan muncul halaman berikut. Nah, pada halaman ini, admin dapat mengedit detail kendaraan jika ada yang salah penginputan dengan menekan tombol edit yang ini, yang di bawah kanan. Kemudian akan muncul tampilan yang sama pada saat akan menambahkan kendaraan baru. Nah, admin juga dapat menghapus kendaraan pada katalog dengan menekan tombol hapus dan kendaraan akan dihapus dari katalog. Nah, halaman yang berikutnya
halaman histori penyewaan. Ini berfungsi untuk melihat siapa saja yang sudah atau sedang menyewa kendaraan, waktu penyewaan, dan kendaraan apa saja yang sedang disewa. Kemudian pada halaman ini berfungsi untuk melihat transaksi yang sudah masuk, siapa saja yang melakukan pembayaran, dan jumlah uang yang dibayarkan. Kemudian ada tombol antrian transaksi yang di pojok kanan ini, yang berfungsi untuk melihat transaksi yang belum dikonfirmasi. Jika kita menekan tombol ini, maka akan muncul halaman berikut. Pada halaman ini, admin dapat melihat siapa yang melakukan pembayaran, jumlah uang yang dibayar, dan jenis kendaraan yang disewa. Untuk melakukan konfirmasi, admin akan mengecek terlebih dahulu bukti pembayaran yang telah dikirimkan penyewa melalui WhatsApp. Setelah terbukti bahwa penyewa sudah melakukan pembayaran, admin akan menekan tombol konfirmasi yang di sebelah kanan ini. Dan yang terakhir adalah halaman logout. Nah, jika kita menekan tombol ini, maka admin akan langsung logout dari website. Sekian dari saya. Baiklah teman-teman semua, demikianlah presentasi dari kelompok kami pada hari ini terkait mock-up rental mobil. Sebelum saya menutup presentasi ini, izinkan saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.